Karena Pak. Jadi ngaji hikamna kudu make naon lah semuanya dekat. Atul. Jangan jadi Bani Oh iya, Pak Jajan sekarang sudah membuka keran deklarasi penegakan syariat Islam. Untuk Indonesia, saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan dekat. Nasional. Pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, akan membangkitkan Islam. Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya. Tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobiah, kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini, Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsik. Keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil, Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja. Satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lagi dalam di Ustadz kampung, ayuhan nas itakullah. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Ittaqullah, takwa sia. Teu takwa ditusuk sia. Makanya pegang senjata. Kenapa enggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkan kana tak ayuhan nas, ittaqullah jadi nyangkere lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul enggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Ku pajajan geus dijieun payung ieu. Yuk se-Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israel itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Jengan. Persoalannya bukan saya enggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya wewenang. Punya wewenang. Siapa tidak punya wewenang? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah. Sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimung jadi mujahid di sini ditewak polisi, pejar teroris ya. Saya ajak aja polisi tentara di Sukabumi, ayo jadi mujahid secara pramuka seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi. Kenapa? Karena ulama mohon maaf sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya nggak keluar dari hikam Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan. Hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Paragi ngalah amplop kecil, amplop ipis jeding dia di jerona 35.000 perak ke belikan kana beas daang ku anak mualim. Gusti watir amat dangu nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini Pangdam ini, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Tidak apa-apa Bung Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Tidak apa-apa Bung. Mu'alaf. Yang mu'alaf di bidang pramuka maksudnya Pak. Sampai ke situ Pak. Saking saya merasakan ulama ini nggak paham manajemen, nggak paham imamah kepemimpinan, nggak paham. Taunya khutbah aja, Yohanes itakullah, ngurus lupae gitu, tahlilan, ilallah, ilallah, ayah rokok ke Jadi panate boga incu anyar, resepun kana cau, anu saya sikatna bawanya, turubuk ayak kene, bijana hayam teges rada gede, hahakan pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut nggak gedang geus jadi.
Mari kita merubah diri. Siap? Ah, gitu jeung saya mengaji hikam. Hikam nagrog dah lain hikam. Hadirin, para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaan, mentak urang mah entong. Allah, ngaji hikam ngajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid, Profesor Azwar ya. Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya, kata beliau. Cinta sehat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya di segala bidang. Mau ulama dengan khutbah di Masjid Ayuhana Sitakuloh, jelema rentenir segala rupa geus ngambah ka mana-mana. Percabulan, persinahan, ramah ka mana? Datos waktosna kumaha. Tos waktosna kene urang mah eleh-eleh we. Najis aing ngeudeuk jelema kitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hikamna hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini. Gerakkan di kampung-kampung, ngagerakan berjamaah subuh. Seset. Kau di Nagrog bisa lumayan Pajajian punya pasukan. Satu ini tanda tangan ini 11 orang. Katanya sih se-Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase gusrak-gusrak. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan naon dibantuan ku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir mana lagi nya. Pajajian tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau? Akhirnya daraekeun KB. Kenapa kalau oleh Anda bupati teu nurut, naon jasa Anda? Tanam jasa, investasi, pakai siasat, pakai ilmu belut putih, tahu belut putih? Lain ilmu tubruk, tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh? Yang nggak ngomong tawalau itu. Gitu enggak? Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, ayo jadi. Tika modal jadi bagaimana jadi? Persoalan. Di Nagrog lumayan bisa begitu, ada tim. Saya tunjukkan dulu. Timnya. Orang-orang bodoh, Pak. Kenapa Pak Jejen bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya, pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan atau pasukan elit? Kafirnya, elit, Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Budak ngora can pernah perang diajak ngedadak iluan. Jihad yuk, ayo. Punya senjatanya, lah batu bawa minangkana. Aya aki-aki bari kitu. Ke kamana jihad Madinah. Apa senjatanya? Ieu pedang rompang aki. Yang paling prihatin buka Bukhari. Bukhari natuna tunggu lemari wae ya. Buka Bukhari. Karena ndak ada pakaian, apalagi baju baja ndak punya. Pakaian perang ndak punya. Pakaian biasa ndak punya, aya nu boga sarban butut dibagi dua, asal nutupan kanyut. Sorban geus bea, compang-camping udah nggak ada. Kardus puncak kurang mah, tong sampah dipakai. Akbar. Kan pernah lewes ya. Maca perang Badar kan salatullah salamullah kitu nawe. Bi ahlil badri ya Allah, Badar kan kitu nyaho. Sholawatna nyaho teh dikitimplingan pake gua ge salatullah. Ngan jadi ecek-ecek eusi kadu teh di negara aing menaon. Hakikat Badarnya tidak dikaji, tidak dibahas. 313 pasukan Rasulullah menghadapi 1000 pasukan elit kafir.
Bari aki-aki ge kamu itu mah sakit. Ngiluannya uang ge ada ke. Kan diangkat dalam Al-Quran. Izzat tagisuna rabbahu. Al-ayah. Tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras, karena banyak yang usul pada Allah, Allah turunkan 3 kali disebut. Bi alfim minal malaikah, bi salasati alaf, bi khamsati alaf. Allah turunkan 1000 pasukan langit, junudullah, yang lam tarauha, yang tidak terlihat dengan mata. Set perang, perang teh gancang beres. Can kabagian ngadek kunaon itu geus eleh. Ngesan itu euy. Dipetakeun ku make ilmu teater pan ku saya. Ngesan perang teh. Geus Kang. Cek urang kidul. Menangnya menang balik. Ketika istirahat Rasulullah bersabda roja'na min jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil ila jihadil akbar, kita menghadapi perang besar. Cek sahabat, rek perang deui ieu teh. Pan enggeus. Pan genah-genahna ngomong kieu mah bahasa kidul. Lagu kidul. Kok pajajan bisa aja dialek setiap kelompok? Karena saya banyak bersahabat dengan mereka. Perang deui nya. Gusti, nu mana deui perangna? Ngalawan nafsu sedeh. Oh. Melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang ma'rakah. Anda jangan anggap sedang tenang. Setan tidak pernah berhenti menyerang kita, non stop. Ayo setan di Indonesia? Banyak setan, banyak manusia. Musuh apa sahabat? Sering kalah, sering menang. Ingin kalah, ingin menang. Hayang na hayang menang mineng na. Tuh kan? Hayang na hayang mineng na. Pengennya pengen menang, seringnya sering kalah. Munanya, lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan. Mineng kanagrok tadi nyebut ayat. Sebab di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang yang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada, ini orangnya. Saya bertanggung jawab kalau ngomong, Pak. Pak Yai, kenapa katakan bahwa setan itu lebih baik ada? Kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada. Kata orang Malaysia. Katakan kepada mereka, begini tuan dan puan, kalau ada bola sepak, di sana jangan sepak bola kalau nyebut, bola sepak. Kalau ada bola sepak, Selangor nih bola sepak dengan Kuala Lumpur, 11 melawan 11 orang. Bagaimana kalau tak ada musuh? Kalau tuan bola sepak tapi tak ada musuh, main bola tuh pakai musuh, apa tuan boleh jadi johan? Apa bapak bisa jadi juara? Talah Pak Yai. Karena itu saya sebut, kalau tak ada setan, tak ada lawan. Tak ada lawan, tak boleh jadi johan. Tidak ada setan, tidak punya musuh. Tidak punya musuh, tidak akan jadi juara kita. Benarlah Pak Yai. Merangkul-rangkul Profesor Nik Hasim. Banyak Pak, kalau saya ke sana bukan sombong, orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Makasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham, innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor, pahamlah kami. Kalau tak ada setan tak boleh jadi johan. Jadi tuan dan puan, saya mau tanya, setan tak ada, tak ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada. Nunggu-nunggu awas setan, ya harek detali ibadah kemun gak usah awas setan. Jelma goblok, tolol, blokon. Hek main bola, kapan Pak main bola kemun gak usah musuh. Usah musuh datang kayak apa mana? Lihat perang Badar, orang-orang bodoh, tapi iman. Menang. Perang Uhud sok pinter, kalah. Nih pasukan Agrok antara lain. Ini yang sering jam 3, rutin jam 3 adzan awal.
Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang. Karena suka berburu, dia mendapatkan pucang tenawan. Kancil. Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 sampai. Kerja. Tapi setiap jam 3 dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ieu adzan awal sanes adzan subuh. Hayya 'alas shalah di 2 kali kendening. Hayya 'alas shalah. Paduli teuing mah pasukan Badar cai. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu ayat tuh ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya. Kira-kira, nah ini profesi sehari-harinya ini. Silakan Anda datang. Testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Karena nanti pakai kitab diderak-dekan ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan hese mah. Lain nerangkeun ieu na. Tah ngomean sirah manehna hese. Pagujud nah kuluna loba teuing budaya. Macam wah blak-blakannya sia mah. Wah orang balik euy tinggalkeun jajan mah kieu patut. Jeung wae nu gering ke maneh terus-terusan. Banyak berobat tadi. Si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 guys aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum, kamal masjid. Ayo si Warsa ka dieu teh enak. Biasanya suka ikut. Kamal masjid, kamal masjid. Kamal masjid, kamal masjid. Dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siang ngomong siang, la ikrah fidin, tidak ada paksaan dalam agama. Ibadah mah kudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. Lain kali puluh nafsan adalah usaha. Teuing aing mah teu ngarti. Mending nu tolol gitu daripada ente kaluaran pesantren gengsian. Ustaz hayo gerakeun. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya tersinggung. Tersinggung pasukan Badar, tersinggung jureg. Yang lain. Nih si Sodik tetangga aing didinya baju lagi pemberi dewek neangan hanyuang kamar masjid baheulana ge jelema teu gejog sia teh paduli teuing daur ulang tak nahaon tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah jadi kieu paneta urut badog paneta urut anu urut Sayyidina Umar ge urut Rabi'ah Hadawiyah urut daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pud hudang. Saya bergerak sendiri dulu. Hudang. Kayak kagok wa teruskeun. Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis, lain ngaguis pemajikan lain. Saya mau nanya nih, santri hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri hikam. Santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda. Saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah, kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, di tukang gituan. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasabah, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya. Jadi guru-guru itu mereka. Ama salah jambu, Abu Ya Panyalu. Saya bukan. Guru mereka bukan saya. Saya bukan. Nah, gayengkeun hudang ke kagok wah teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi kata jawab. Kos hayam ditungtun munur dihareup mabur yo eta anak buah kocok
Anak buah ayam begitu, dijian di tukang mundur. Di payun atuh mabur teh kemana. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah, amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul. Batur disoren ya dipanggul, dalam disoren ngangsa. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah, nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu, lain ku jelema nu hararebak, make sorban gaya bag, make udang gede. Pantes innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh fajir-fajir. Jelema berlegug kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan poporih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan gitu maksudna. Jadi teu pati hayang ngome diri dah teu belegug heuh. Oh, jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kayak pakai bahasa kita, lu perang ngiring atuh Gusti, masa saya nggak ikut? Wah jangan gitu Rasul, ya ikut dong. Kira-kira dipetakeun anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu. Saya mau gak usah repot-repot. Saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau? Abu Jahal. Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya ingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kuliting di sisi, tuh bisa ngilu ka tengah, kacin kating cak batu. Sedangkan hayang saha. Wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam Syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel, Allah perintahkan, Israel jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Abdullah bin Mas'ud kacipta eta nyokot pedang. Cing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya makalah ka ditu kan heuh ka ditu mati-mati payah ge maneh heula. Ustaz licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih, Banser teu boga, Ansor teu boga. Garda teu boga. Sorangan ngagidig perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim. Jadi padahal hati mengageter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas Pak. Tafsir Jama, tafsir Khozin 10 jilid, Qurtubi. Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan. Tapi jangan cukup dengan itu. Kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas, riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai pasukan pesawat. Rencana pesawat hari tamu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk, rengit,
Siapa kurang ge sabaraha lila eleh kurang DBD kurang itu 6 juta sekali diubaran sekali nyongcong. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung, aya nu geus aki-aki sepuh dan mohon maaf matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Muncul aja mah ditanya ku babaturanna nu ngorakeun, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." Aki mah geus ngaliwat hayo. Kacipta ku saya eta. Reungit aki-aki diheureuyan ku tentara muda. Tuh aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naone ditugaskeunna. Sugan aki aya kahayang aya. Hayang naon aki hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepak ka urang, mun ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggali 3 poe, saya sangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung tak baraya. Manehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi si Violas karunya si jajan orang angkatnya jadi ketua ranting. Saya diangkat di tuh dihareupeun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting di Sakarawak. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok perebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Direun si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng ting kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, 1 lawan 1. Ngingcek, bae, ngungcek, bae, ngingek, bae. Si Aki beda cara, sebab ngungnyek tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Dikurilingan si Numrud, teu beunang-beunang, beunang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Irung di asupan reungit ripuh eta. Dibeset rawek, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh keluar Aki beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit. Tah kitu jadi anak buah reungit atuh sia teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun. Meni mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi kulo muludan. Diondang aduh make jas ieu. Pidato daang mama mana puteuina. Amat tara jarum sok nyolok Ji Samsu. Balik diiring ku santri jeg. Kemana mualim? Mujahid gitu. Usum perang luhad lahed, Masya Allah. Amin. Ya, jadi panjang ngomong teka mana ejik nah. Wah, apa? Itulah Abdullah bin. Yuk nadom yang tadi yuk. Kumateh nadom teh poho deui. Alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadunga deket Ka'bah mang juta-juta wah muslimin fi Filistin amin. Najan leweh ge amin ari kalbuna teu tembus mah cu. Kalbunya harus tembus.
Pak, kalau ada pengantin malam pertama hayo noelan bujur ke pamajikanana. Tika isuk hayo noelan bujur. Kalau istrinya sudah beger, non beger teh. Ya sudah pengen gitu. Pasti ada sesuatu yang ditunggu. Kok kunaon kekituan. Rahasia inti tidak dijamah. Barang penting tidak dipakai. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf. Ruhnya tidak disentuh. Mungkin cek Ka'bah teh nganyabakan wae bucur. Mang juta-juta nu init ka ditu, Islam eleh keneh wae di mana-mana. Itu kumaha ieu teh? Hikam ke arah sana. Ya, walaupun saya sudah belajar pakai Al-Hikam umroh tiap tahun. Tahun ini saya enggak karena membangun. Tahun-tahun yang lalu ting 11 kali poho deung hitungna. Tiap tahun saya berangkat ke sana. Lapor kepada Rasulullah. Jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah, tapi beliau adalah panglima. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Secara ruh beliau hidup tersenyum. Datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, undang-undang Allah. Saya baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Diam dulu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih coba pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah bebeakan di depan beliau. Warka'u ma'arrokiin, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun saya kesulitan ya Rasulullah. Tiap perintah dengan mandul terlaksana. Majong-jongnya deh ya, datas waktunya kumaha aja jangan bagum. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy ke di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Hadlah, semangat. Terus nasibnya sakit kumaha.